Salam, selamat kita berjumpa dalam ibadah Minggu tanggal 14 pada pagi hari ini. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu dewasa dalam Kristus, berhenti terpecah, mulai bertumbuh. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menjaga sesuatu yang baik itu tidak mudah, itu kita butuh perjuangan. Tetapi untuk merusak sesuatu itu gampang. Mari kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Jemaat di Korintus, Bapak, Mama, adalah jemaat yang kaya dengan berbagai karunia rohani. Mereka banyak diberikan kemampuan khusus dari Roh Kudus untuk membangun gereja dan melayani Tuhan. Tetapi Bapak, Mama, ternyata mereka miskin dalam kedewasaan rohani. Mereka aktif dalam pelayanan namun masih mudah bertengkar, saling membanggakan pemimpin yang satu dari pemimpin yang lain. Dan juga mereka membangun kelompok-kelompok kecil dalam persekutuan jemaat. Bahkan ini terjadi dalam tubuh pengurus gereja. Dan juga menciptakan kelompok-kelompok di dalam jemaat. Ada yang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Karena itu Bapak, Mama, Rasul Paulus menegur mereka dengan keras melalui suratnya yang dijadikan dasar renungan kita pada pagi hari ini. Bahwa pelayanan akan pekerjaan Tuhan seperti orang bekerja di sawah dan juga di kebun. Yang penting bukan siapa yang menanam atau siapa yang menyiram. Karena menurut Rasul Paulus, yang penting adalah pertumbuhan tanaman itu yang menentukan kualitas dan kuantitas hasil panen nanti. Semua yang bekerja pasti akan mendapat upah. Rasul Paulus berkata dalam keadaan pelayanan seperti itu, kamu sesungguhnya masih bayi secara rohani. Masih membutuhkan susu, bukan makanan keras. Biarpun usia persekutuan kita, Bapak, Mama, usia jemaat kita atau gereja kita sudah puluhan tahun, bahkan sudah melahirkan banyak mata jemaat mandiri, tetapi secara rohani kita masih seperti seorang bayi yang sangat mudah dipengaruhi oleh sedikit saja getaran atau ancaman. Melalui suratnya ini, Bapak, Mama, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus dan juga kita semua sebagai anggota dan pengurus gereja Getsemani Tarus Timur untuk meninggalkan cara, karakter atau sifat kita yang berpotensi menimbulkan perpecahan dan membentuk kelompok-kelompok kecil dalam pelayanan kita. Jadi Bapak, Mama, nasihat ini tidak saja Rasul Paulus tujukan kepada jemaat di Korintus, tetapi juga terutama bagi kita yang masih hidup dalam persekutuan jemaat. Kita diminta Bapak, Mama, untuk selalu sehati dan juga sepikir dalam melayani Yesus Kristus, untuk bisa bertumbuh menuju kedewasaan di dalam Kristus. Dalam ayat pertama hingga ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata, sebab kamu masih manusia duniawi. Rasul Paulus tahu, Bapak, Mama, bahwa jemaat Korintus percaya kepada Kristus.
tetapi cara berpikir dan perilaku mereka masih dikuasai oleh nilai-nilai duniawi. Rasa iri hati dalam pelayanan dan kehidupan bersama, perselisihan, persaingan yang tidak sehat, keinginan untuk merasa lebih hebat, lebih penting dari orang lain, itu perlu dikoreksi dan ditinggalkan, karena seringkali menjadi penyebab perpecahan dalam persekutuan gereja. Bapak Mama, perhatikan di sekitar kita bahwa perpecahan yang sering terjadi dalam pelayanan gemit dalam gereja Masehi Injili di Timur bukan karena perbedaan ajaran, tetapi karena ego, gengsi, dan keinginan untuk menang sendiri. Rasul Paulus menasihatkan agar setiap anggota dan pengurus pelayanan dalam gereja harus bertumbuh menjadi dewasa dengan kemampuan mengendalikan diri, mengutamakan persatuan, dan juga saling menghargai satu dengan yang lain, dan melaksanakan kehendak Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Bapak Mama, mari kita memeriksa diri kita. Apakah kita mudah tersinggung? Apakah kita suka membandingkan diri dengan orang lain? Apakah kita lebih suka mengkritik daripada memberi saran untuk membangun? Jika ya, maka firman Tuhan hari ini sedang memanggil kita untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Dalam ayat 4 dan 5, Rasul Paulus menunjukkan bahwa kedewasaan rohani akan membuat kita berpusat kepada Kristus, bukan pada manusia. Rasul berkata, apakah Apolos, apakah Paulus, semuanya adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dalam menjalankan pelayanan kita sering kita lupa bahwa kita hanyalah alat di tangan Tuhan. Akan menjadi apakah pelayanan yang kita lakukan adalah kehendak Allah. Karena itu Bapak Mama, baik pendeta atau penatua, diaken, pengajar, sebagai majelis jemaat, kita semua hanyalah wujud nyata dari kehendak Allah dalam mengatur pelayanan ini. Sebagai alat pelayanan, maka karakter kita, jati diri kita harus baik, kuat, dan juga dewasa. Sehingga kita tidak menjadi alat yang mudah hancur dan juga pecah. Atau kita tidak membuat persekutuan itu pecah. Bapak Mama, kita bersyukur atas pelayanan yang dilakukan oleh para pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Namun pusat iman kita bukanlah pendeta, penatua, diaken, dan pengajar, melainkan Yesus Kristus. Karena manusia bisa salah, bisa gagal. Kita sebagai pendeta, penatua, pengajar, dan diaken bisa kita salah. Karena kita manusia. Kita bisa gagal, bisa berpindah tempat pelayanan. Tetapi Kristus hidup dari dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, itu untuk pelayanan kita. Jangan sampai kita membentuk dan mengikuti kelompok atau kubu-kubu tertentu dalam pelayanan Tuhan. Janganlah kita mengidolakan seorang pemimpin tertentu secara berlebihan. Mengidola bisa atau baik juga, tetapi jangan sampai berlebihan. Jangan menilai gereja berdasarkan tokoh atau alat-alat pelayanannya semata. Karena orang yang dewasa rohani berkata, aku milik Kristus, aku pengikut Kristus, bukan aku dari golongan Paulus atau dari golongan Apolos. Karena ketika Bapak Mama perbedaan-perbedaan itu mencolok dalam kehidupan kita,
maka pasti ada perpecahan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita semua adalah milik Kristus. Karena itu cerminan Kristus dalam kehidupan kita itu harus nampak. Kita bisa simpulkan pesan Rasul Paulus dalam ayat 6 dan ayat yang ke-9 bahwa kedewasaan rohani akan membuat kita mampu bersedia bekerja sama dalam ladang Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Setiap anggota tubuh Kristus, setiap jemaat memiliki tugas dan peran yang berbeda dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Karena itu kita punya peran berbeda-beda, maka kita tidak bisa bilang bahwa pendeta lebih penting atau lebih hebat dari majelis jemaat, atau majelis jemaat lebih penting, lebih hebat, lebih menentukan pelayanan dari jemaat. Kita semua punya peran masing-masing. Tidak setara atau tidak bisa dibandingkan satu dengan yang lainnya. Gereja akan bertumbuh apabila Bapak Mama setiap anggotanya mau melayani sesuai panggilan masing-masing. Mau menghargai pelayanan orang lain, tidak mencari pujian bagi dirinya sendiri, dan selalu menyadari dan mengakui bahwa keberhasilan pelayanan adalah karya Allah. Bukan usaha semata kita, tapi itu karya Allah. Rasul Paulus menegaskan, kami adalah kawan sekerja Allah. Bapak Mama, dalam pelayanan gereja Getsemani Tarus Timur ini, kita semua setara dalam tugas dan tanggung jawab. Para majelis jemaat melaksanakan pelayanan, sedangkan jemaat menyiapkan segala sesuatu agar pelayanan itu bisa berlangsung. Itu sebabnya Rasul Paulus berpesan kepada seluruh jemaat untuk bekerja bersama, bukan saling menjauhkan satu dengan yang lainnya. Dalam keluarga jemaat, kelompok pelayanan di rayon-rayon, dalam pelayanan kategorial maupun fungsional, termasuk pekerjaan panitia, 2 panitia yang ada di Jemaat Getsemani Tarus Timur saat ini, sementara menyiapkan diri. Tuhan memanggil kita melalui surat Rasul Paulus ini untuk terus memperkuat kolaborasi, bukan berkompetisi, selalu saling mendukung dan menguatkan, bukan saling melemahkan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teruslah juga membangun, bukan meruntuhkan. Karena hanya dengan demikian kita tidak akan terpecah. Kita selalu bertumbuh karena kita ada dalam Kristus. Marilah Bapak Mama dalam menjalani kehidupan kita, baik dalam ketika kita ada dalam persekutuan jemaat, tanggung jawab kita adalah menjaga persekutuan ini agar selalu utuh. Berupaya agar kita tidak menjadi sumber konflik, tetapi kita berupaya untuk selalu utuh dalam persekutuan gereja yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Demikian juga dalam keutuhan persekutuan keluarga. Marilah saling kita membantu, saling menolong satu dengan yang lainnya, agar keutuhan keluarga tetap terjaga. Ketika kita menjaga keutuhan keluarga, maka keutuhan persekutuan gereja itu akan semakin bagus dan nama Tuhan dipermuliakan. Marilah kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, sehingga kita selalu menjadi sumber untuk melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin.